iman itu, atau beritahukan aku tentang iman. Maka beliau menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman. Coba perhatikan di sini. Kata-kata tu'mina, ya, kata-kata tu'mina itu sampai diulang lagi. Ya, para ulama mengatakan Rasul sampai menyebut kata-kata tu'mina ini diulang lagi, padahal nggak perlu diulang karena udah ada tanda sambungnya wa malaikati, yang lain kan begitu, ya. Harusnya wabil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi Rasul sebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir itu memang membutuhkan keimanan yang lebih spesifik. Ya, tadi kalau tadi di Pak Tamliho bilang banyak pertanyaan, memang begitu, ya. Saya kalau membahas masalah tadi pasti banyak pertanyaan. Kalau begini gimana Zat, begini bagaimana Zat, segala macam. Ya, karena memang bisa sangat mungkin timbul pertanyaan. Ya, tapi insya Allah pertanyaan itu akan ringan bagi kita kalau keimanan kita kepada takdir itu dipertegas dan diperkuat. Karena memang masalah takdir ini ya tidak bisa kemudian kita ya, tanya sini, pertanyakan ini itu begitu saja, kecuali kita memiliki keyakinan yang kuat. Baik, kita bahas dulu ya. Ketika kita beriman kepada takdir Allah, ya, itu apa maknanya? Pertama, ya, jadi ada 4 perkara ya di antara prinsip-prinsip iman kepada takdir. Ya, prinsip-prinsip iman kepada takdir itu ada 4. Pertama, al-ilmu. Apa maksud al-ilmu? Nah, kita beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu di alam ini, baik yang global atau terperinci, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan yang akan terjadi nanti bagaimana, Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya Allah tahu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat kecil sekali, mungkin di hutan belantara yang sangat sepi, tidak ada orang di bawah dedaunan, atau apa yang terjadi di situ, Allah tahu. Ya, jadi nggak ada yang Allah nggak tahu. Kenapa? Ilmu Allah mutlak, tidak terbatas, tidak seperti kita. Ya, itu namanya al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Apa masalah kitabah? Segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah tertulis dan tercatat di sisi Allah di Lauhil Mahfuz. Ini menunjukkan bagaimana takdir. Ya, itu bukan cuma asal-asalan ya, tapi udah tertulis, tercatat. Ada namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu lauh, tempat catatan yang sudah terjaga. Ya, sudah dicatat. Ya, sudah dicatat. Bukan cuma Allah tahu. Ini menunjukkan sesuatu itu di sisi Allah sangat, presisinya sangat tinggi, ya, atau rencananya sangat tinggi. Ini surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Dan semua itu terdapat dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi udah dicatat. Wah, kita mungkin ini gimana nyatat ini banyak kayak gini. Nah, itu jangan bicara dengan kekuatan kita, ya. Bicara dengan kekuasaan Allah. Kita saja manusia sebenarnya, kalau kita perhatikan ya, banyak hal-hal yang dulu kita nggak bayang sekarang ada ya. Dulu misalnya, saya dulu masih ingat ya, kalau beli kitab-kitab itu kan besar-besar ya. Itu repot ya. Banyak kitabnya banyak begitu kan, ada yang 10 jilid, 15 jilid. Ternyata sekarang semua itu bisa disimpan dalam sebuah harddisk. Ribuan kitab dalam sebuah harddisk. Itu buatan manusia, apalagi buatan Allah. Ya. Buatan manusia. Manusia bisa menghimpun data yang sedemikian luar biasanya. Yang tadinya misalnya membutuhkan satu ruangan besar, ya, ternyata itu semua bisa disimpan.
Ya. Dan kita tentu yakin kalau manusia bisa begitu, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, ya, itu sudah dikatakan ya, Allah telah mencatat takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, udah diciptakan, udah dicatat. Ya. Dan yang paling pertama diciptakan apa? Bahkan pena. Lalu dikatakan, ya, tulislah. Kalau dia mengatakan, apa yang saya tulis? Tulislah takdir segala sesuatu hingga datangnya kiamat. Kemudian ada lagi, prinsip yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah adalah kehendak. Segala sesuatu terjadi di alam ini merupakan kehendak Allah. Jadi Allah tahu, Allah tulis, dan Allah kehendaki. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Allah nggak tahu, oh saya nggak tahu kalau sampai banyak yang meninggal. Tidak bisa. Ya, Allah maha kehendak. Kalau dibilang Allah nggak berkehendak, berarti ada sesuatu di luar kekuatan Allah. Ya, kalau kita, iya. Saya sebenarnya nggak sampai pengen terjadi seperti, tapi terjadi. Itu manusia memang. Tapi Allah maha berkuasa. Nah, ini ayatnya banyak nih ya. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat atas apa yang dia kehendaki. Ya, banyak walau syaa rabbuka ma fa'alu. Jadi makanya kita bilang apa? Sering kita bilang apa? Insya Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir penciptaan al-khalqu. Artinya apa? Semua yang terjadi di alam ini semua tidak terbatas. Semuanya. Yang bentuk benda cair, kecil, besar, termasuk kita, diri kita, perbuatan kita, semua Allah ciptakan. Semua ciptaan Allah. Makanya kaidahnya, pokoknya ya, yang namanya makhluk selain Allah berarti makhluk. Itu aja sudah. Selain Allah, makhluk. Apapun bentuk, itu makhluk. Semua. Bumi, gunung, apa, malaikat, manusia, hewan, semuanya adalah ciptaan Allah. Angin, dan seterusnya. Ya. Ini ayatnya, Allah khaliqu kulli syai' dalam surat Az-Zumar 62. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia tetapkan ukuran-ukurannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya. Jadi 4 perkara ini adalah prinsip iman kita kepada takdir. Ketika kita beriman kepada takdir Allah, maka kita yakini segala sesuatu adalah terjadi berdasarkan pengetahuan Allah dan sudah Allah tulis, catat, ya, dan kemudian Allah kehendaki serta Allah ciptakan. Serta Allah ciptakan. Nah, berbicara tentang takdir Allah adalah berbicara tentang kekuasaan Allah dan rahasia Allah. Karenanya, beriman kepada takdir Allah memang prinsip utamanya adalah mengimani. Ya sudah, iman, kita mau apa lagi memang. Ya, kita mau nuntut Allah gimana? Allah itu, ya, nanti disebutkan dalam ayat berikutnya, ya. Allah itu sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya atas apa yang dia perbuat. Yang ditanya kalian, mereka, kita nih ditanya. Ya, jadi ya maaf saja ya, pertanyaan tentang takdir memang ya akan kita jawab, tapi jangan sampai kita kok Allah begini, kok Allah begitu. La yus'alu amma yaf'al. Ya, kasarnya Allah mau berbuat apa, hak dia mutlak berkuasa. Tidak bisa ada yang ditanya, oh ditanya nih, kenapa begini Allah ya, bisa gitu ya. Tidak, la yus'alu amma yaf'al. Ya. Wa hum yus'alun. Ya. Nah, yang penting justru kita nih bertanya. Nanti kita bakal ditanya kalau begini, jawabannya apa? Nah, itu yang penting. Nah, yang sering terjadi memang kalau masalah takdirnya akhirnya apa? Kita ya memang bertanya benar, ya cuma kadang-kadang berujungnya apa? Mempertanyakan Allah. Ya kok begini, kok begitu ya. Ya, jadi intinya adalah kita sudah masalah takdir kita yakin Allah Maha Kuasa, Maha menentukan, Maha segalanya.
Tidak boleh ada keyakinan Allah enggak ini, enggak itu. Ya, Allah itu berkuasa. Begitu ya. Maka prinsip utamanya apa? Mengimani. Dan juga satu lagi prinsip utamanya, ikhtiar yang terbaik. Ya, itu prinsip utamanya juga. Ya, bagian dari iman yang takdir ada selain beriman adalah ikhtiar. Bukan mempertanyakan dan berpangku tangan menanti takdir, mempertanyakan Allah kenapa begini, kenapa begitu. Ya, atau ya sudahlah kita tunggu takdir. Kita tunggu takdir gimana? Apa yang terjadi kita diam aja. Nah, itu bukan ya beriman kepada takdir, ya. Sebab apa? Ini yang penting juga. Iman kepada takdir tidak menghalangi ikhtiar. Tidak boleh ya, bukan tidak lagi. Tidak boleh menghalangi ikhtiar. Ya. Jadi kenapa? Karena ikhtiar kita diperintahkan. Ya. Jadi nggak ada satupun ayat udah kalian kalau beriman sama takdir diam aja dah. Nggak bilang begitu. Ya, sakit ya udah sakit pasrah aja diam dah tunggu takdir. Tidak. Ya. Di sini Allah katakan ya Pak. Faman sya'an ittakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang mau ya mungkin ayat yang kita hapus biar nggak kebanyakan ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas usahanya. Maka sabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Dia ya, mendapatkan sesuai apa yang dia perbuat dan dia juga menanggung apa yang dia perbuat. Ya, liman syaa minkum an yastaqim, yang mau maka hendaknya dia istiqomah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, jadi maksudnya adalah beramal, berikhtiar itu perintah Allah. Jangan dibenturkan dengan keyakinan kita kepada takdir. Ya. Justru mestinya keyakinan kita kepada takdir, ya, karena kan takdirnya luas. Ya, kadang orang udah berpikir, oh saya takdirnya susah, saya takdirnya celaka, saya takdirnya sengsara. Nah itu dia sudah mengambil kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena tadi disebutkan takdir itu bukan cuma yang buruk. Ini agak ini ya, orang ya sekarang kita ini seringkali kalau ngomong takdir itu untuk yang buruk. Padahal yang baik juga takdir. Yang baik juga takdir. Kenapa dia nggak memikir yang baik? Kenapa pikirnya yang buruk saja? Ya. Makanya terkenal ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini kaitannya dengan pandemi ya. Ya, jadi pada masa Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah, ya, kemudian bersama rombongan pergi ke negeri Syam, ya, bersama rombongan pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam mau masuk ya ke negeri Syam, ya, ada dikasih informasi bahwa di negeri Syam sedang terjadi wabah menular yang sangat berat, taun. Ya, dan bahkan banyak yang meninggal, termasuk para sahabat banyak yang meninggal. Akhirnya setelah runding-runding, Umar bin Khattab putuskan nggak jadi pergi ke negeri Syam, balik lagi ke Madinah. Kemudian ada yang komentar, kok takut masuk negeri Syam? Emangnya nggak percaya takdir Allah gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Maka dia berkata dengan ucapan yang menjadi catatan hingga sekarang. Kata dia, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ya, ini sebuah gambaran ya. Beginilah kita mestinya melihat takdir. Takdir bukan ditunggu, bukan kita nanti, bukan kita diam menunggu takdir. Tidak. Takdir itu justru hendaknya kita cari, kita jemput, kita ambil, kita hindari kalau itu keburukan. Nafirru, kami lari dari takdir, itu artinya apa? Dia berusaha, berikhtiar menghindari keburukan. Ila qadarillah,
kepada takdir Allah. Takdir Allah. Begitu. Jadi intinya apa? Ikhtiar. Setelah meyakini kekuasaan dan takdir Allah. Ikhtiar. Ya, kita tahu bahwa ajal di tangan Allah. Hidup mati Allah yang nentukan. Tapi jangan sampai dengan alasan itu kita misalnya nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan. Setiap orang secara fitrah pasti akan hati-hati agar tidak tertabrak. Padahal dia yakin takdir di tangan Allah. Di tangan Allah. Lihat Rasulullah, apa kurangnya dia keimanan kepada takdir. Tapi dia ngumpet. Ya, ketika hijrah, dia pakai baju besi ketika perang. Dia berjalan ketika hijrah, dia berjalan di luar jalan yang biasanya dilalui orang. Untuk menghindar. Itu namanya apa? Ikhtiar. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Manusia ini adalah makhluk yang namanya mukhayyar. Mukhayyar itu apa? Diberikan hak untuk memilih dan menentukan itu manusia. Jadi beda ya manusia dengan pohon. Pohon nggak bisa milih. Ada orang nebang, diam saja dia. Ya. Nggak bisa jalan sana sini, nggak bisa saya maunya, enggak. Ya. Itu nggak mukhayyar. Batu, termasuk hewan walaupun dia bisa bergerak, dia nggak bisa mukhayyar, lebih dari itu nggak bisa. Yang dia lakukan hanya insting saja, ya. Dia makan dari dulu sampai sekarang makannya rumput, nggak pernah dia minta macam-macam. Dia mukhayyar, nggak dikasih akal, bukan musayyar. Jadi manusia ini bukan musayyar, ya, musayyar. Nah, seperti hewan, pohon, apa tuh musayyar, ya, musayyar di remote hidupnya sudah, dia nggak bisa apa-apain. Ya, begitu aja dari dulu, ya nggak ada perubahan. Nah, manusia tidak. Manusia diberikan akal pikiran, diberikan pendengaran, penglihatan. Lalu Allah turunkan nih Rasulnya, kitabnya, ngasih tahu ini benar, ini tidak, ini halal, ini haram, ini maslahat, ini mudarat, ini neraka, ini surga. Kasih tahu tuh lewat Rasulnya, lewat kitabnya. Kita punya akal, punya pikiran. Ya. Lalu segala sesuatu Allah ciptakan berdasarkan sebab akibat. Ini juga penting. Percaya pada takdir, kita harus meyakini tidaklah Allah ciptakan sesuatu kecuali ada sebabnya. Allah takdirkan sesuatu kecuali sebab. Memang sih kita katakan yang menyebabkan sakit, menyebabkan sehat Allah. Yang memberikan sakit, memberikan sehat Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Yang memberikan hidayah dan kesehatan Allah. Tapi semua itu nggak ujuk-ujuk, enggak. Ada sebabnya. Kadang sebab itu kita tahu atau kelihatan atau tidak. Ada orang misalnya, Masya Allah, dagangnya untung segala macam. Allah takdirkan dia untung. Tapi apa tiba-tiba begitu, dagang langsung untung gitu. Tidak. Pasti ada rangkaian perjalanan yang panjang. Itu namanya sebab yang Allah berikan. Gitu ya. Oh, dia sembuh ya, takdir Allah dia sembuh. Nah, di balik kesembuhannya itu pasti ada sebab. Oh, apa? Dia berobat, dia ikuti saran dokter dan seterusnya. Oh, dia pinter banget. Pinter, Bu, mencapai prestasi. Kita bilang itu takdir Allah, dia punya ilmu. Tapi itu semua ada sebab. Ya, jadi kita ini punya akal pikiran, Allah turunkan Al-Quran, Rasul dan kitabnya, dan Allah ciptakan alamnya ada sebabnya. Ya. Maka kita diperintahkan berdasarkan apa yang kita pahami dan petunjuk yang telah kita dapatkan. Dan setelah itu kita dihisab. Ya, ini kalau mau kita contohkan yang sederhana nih ya. Yang sederhana, orang berada di supermarket, di mall. Di supermarket kan dia dibebaskan memilih. Silakan milih, kamu kan tahu mana yang kamu butuhkan, mana yang tidak. Ya, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Kita bebas milih. Tapi kalau kita harus sadar, pilihan kita ini terkonsekuensinya apa? Gitu. Kan kita punya akal untuk membedakan. Ini kalau saya milih ini, nanti begini. Kalau saya lakukan ini, nanti begini. Orang di supermarket ambil ini, ambil itu. Tapi dia tahu nanti ada hisab. Ada kasir. Kasir itu bahasa kita hisab. Ngitung. Benar enggak? Bisa kita bayar enggak? Atau seterusnya. Jadi, itulah takdir. Ya, inilah takdir. Kita diberikan hak memilih dan menentukan. Nanti
Kita kasih tahu kalau kamu milih ini, kalau kamu milih sholat, milih puasa, milih ngaji, oh pahala. Kalau kamu main-main, maksiat dan segala macam, oh dosa. Udah, hisab. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya takdir tadi. Ya. Takdir tadi. Kita udah berusaha ini biar sembuh, berobat. Apa hasilnya? Ada yang sembuh, takdir. Ada yang meninggal, takdir juga. Ya. Jadi takdir itu memang kita nggak bisa ukur-ukur dengan kekuatan kita. Itu kekuasaan Allah. Ya. Makanya orang yang tidak punya kemampuan tidak bisa milih dia. Tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Ya. Orang gila itu nggak ada hisab. Maka jangan remehkan tuh orang gila. Bisa-bisa dia nggak ada dosanya. Kita yang banyak dosanya. Ya. Ngelecehin orang gila aja udah dosa. Ya. Orang gila nggak pernah ngelecehin kita. Ya. Nggak pernah peduli sama urusan kita. Ya. Dan dia nggak bisa milih, otaknya udah nggak berfungsi. Akalnya nggak berfungsi. Gitu ya. Nah ini yang penting, beriman kepada takdir, yang penting hikmahnya. Yang paling penting hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu membuat kita selalu bergantung kepada Allah dengan yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang sedikit pun lepas dari kekuasaan Allah, perhatian Allah, ilmu Allah, catatan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Maka apalagi yang harus dilakukan kecuali apa? Bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya minta, mohon, pasrah, ridho, begitu ya. Nah, itu orang yang beriman pada takdir. Ya. Maka dia lebih cepat apa? Kalau bahasa kita lebih cepat recovery jiwa. Kalau ada sesuatu, oh ya sudah ketetapan Allah, mau apa lagi, gitu kan? Ya. Kemudian tidak sombong jika berhasil. Orang beriman pada takdir tidak sombong. Kenapa? Karena yang dia dapatkan sebenarnya tak lain merupakan kekuasaan Allah. Takdir juga. Ini yang tadi saya katakan nih. Ya, kita ini seringkali berbicara takdir kalau lagi susah, lagi kena musibah, lagi rugi, lagi sulit. Ya. Kecelakaan naik mobil, kecelakaan. Lah sama Allah, mudah-mudahan tidak kita alami. Terjadi. Kita bilang apa? Takdir lah, mau apa lagi. Kalau nggak kecelakaan dan selamat, takdir bukan? Takdir juga. Kita usaha untung, sukses, atau usaha bangkrut. Gara-gara pandemi bangkrut. Kita bilang apa? Takdir. Lalu kalau lagi sukses, untung besar, mestinya juga kita bilang takdir. Semuanya takdir. Kalau kita sadari itu takdir, maka kalau lagi untung, berhasil, kita nggak mudah sombong. Kenapa? Kalau Allah takdirkan kita gagal. Saya tuh perhatikan ya, sering saya ngobrol sama istri saya, apa namanya, perhatikan kalau lagi lewat-lewat itu di jalanan gitu ya. Kan ada tuh ya, kalau di Depok aja, ada ruko misalnya, tempatnya bagus, tapi kok nggak laku ya. Malah kelihatan di ruko nggak ada yang nyewa apa gitu ya. Ini maaf nih kalau ada yang berkaitan. Saya pernah ke Sukabumi itu sering lewat karena dulu ngantar anak santri itu ada di Sukabumi, Jalan Sukabumi. Ruko udah lama saya perhatikan itu, jadi udah bagus, ada tingkat, itu kayaknya sepi kan. Sementara ada tempat lain rame banget begitu ya. Ya. Mungkin kalau ada, oh itu kan tempatnya nggak strategis, karena ada strategis tempatnya. Ya artinya, terlepas lah pokoknya berbagai macam hitungan, artinya memang kehidupan itu begitu. Sering kita melihat hal-hal yang apa ya, rumusnya mungkin ukuran kita nggak sesuai. Tapi pasti ada sebabnya. Ya. Maksudnya adalah apa? Orang tuh ya, jangan sombong kalau berhasil. Kenapa? Ya, banyak sekali peristiwa ya, yang menyebabkan atau yang terjadi ya, apa orang yang sangat sehat tapi juga sakit ya, kayak sekarang ya, banyak orang-orang yang masya Allah ya, Allah badannya. Saya punya teman, berapa teman saya yang wafat ya seusia saya dan jauh lebih sehat dari saya, hidupnya, polanya segala macam sehat benar, tapi Allah apa ya, Allah takdir Allah sudah ya, nggak lama kena COVID, nggak kuat dia, begitu ya, nggak kuat. Artinya kita jangan pernah kalau dapat kebaikan jangan enggak, kembalikan semua kepada Allah. Kita bersyukur, masya Allah sampai sekarang di mana banyak orang yang sampai ICU bahkan nggak tertolong, Allah selamatkan kita. Walaupun mungkin sempat positif, tapi Allah
sembuhkan. Ya. Itu kalau kita percaya takdir Allah, nggak gampang kita sembuh. Kebalikannya, kalau kita sedang mendapatkan kesulitan apa segala macam, nggak gampang kita patah hati, frustasi. Ya, kenapa? Memang sudah takdir, mau diapain lagi kalau udah terjadi. Kita sering ya, saya yakin, saya bapak-bapak, ibu-ibu juga di sini. Saya juga sering tuh kecewa, aduh sudah di pelupuk mata, seakan-akan besok dapat, nggak dapat gitu. Kan sering tuh kita alami. Kalau kita kembalikan semua kepada takdir Allah, enak gitu. Nggak terlalu larut dalam kekecewaan, dalam frustasi. Nah, ini pentingnya orang nggak punya takdir, punya iman dengan takdir. Ya, kalau tidak, capek hidup kita. Ya. Kemudian makanya akibatnya jiwa jadi tenang, lapang, ridho. Cepat kita adaptasi, cepat kita recovery ya dengan kondisi dan situasi yang mungkin sangat tidak kita sukai. Makanya ada ucapan yang bagus ya, ini bagus kalau kita biasakan kalau ada apa-apa, ya sebuah kejadian yang kita tidak suka tapi terjadi. Apa kita bilangnya? Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, terjadi. Yang kita inginkan terjadi tapi nggak terjadi, gagal. Apa bilangnya? Kita bilangnya qadarullah ma syaa fa'al. Ini bagus, ini Rasulullah ajarkan. Ya. Kalau kita dapat kebaikan kan kita biasanya apa? Alhamdulillah. Kita bilang alhamdulillah ya. Cuma kadang-kadang ada satu kondisi di mana ya yang sudah sangat kita inginkan sekali, udah kita hitung-hitung bakal begini, nggak jadi gitu ya. Ya kan banyak nih ya masa pandemi ini orang udah ada rencana apa gitu ya, nggak jadi karena pandemi gitu. Pengen pergi ke sini, pengen apa nggak jadi. Tadi ya mungkin Pak Tamliho udah niat mungkin mau entah ke Depok atau kemana, ternyata PCR-nya positif. Nah itu udah, kalau kita percaya takdir Allah selesai. Ya. Kita baca itu qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Sudah takdir Allah, apa yang Dia kehendaki Dia perbuat, gitu ya. Nah, itu bagian dari keimanan seorang muslim. Ya. Kalau dapat kebaikan ya kebaikan pada Allah juga, alhamdulillah gitu ya. Bagusnya kalau lagi dapat kebaikan yang sempurna, pokoknya nikmat banget kita baca apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Itu kalau lagi dapat kenikmatannya lengkap lah gitu ya. Katakanlah dapat kelulusan ya. Anak misalnya ternyata diterima di universitas itu gitu ya. Maka kita bilang apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Nah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu bagus kita baca ya. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah seorang muslim selalu mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga ya kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Kalau iman pada takdir insya Allah lebih kuat. Baik, itu saja saya kira Bapak Ibu sekalian sedikit uraian dan penjelasan soal takdir ini yang mudah-mudahan mengingatkan kita dan menguatkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas uraiannya. Tolong adik-adik siapkan pertanyaannya dalam chat atau nanti bisa langsung unmute dan sampaikan langsung. Tapi untuk memulainya saya punya banyak gudang pertanyaan. Saya akan tentang ada ungkapan dari saya pernah baca. Jika semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, untuk apa kita berharap? Saya pernah baca jawabannya itu, kemungkinan di dalam halaman selanjutnya dalam Lauhil Mahfuz itu Allah sudah menuliskan bahwa sesuai yang kamu harapkan. Gitu Ustaz. Apakah itu betul pernyataan seperti itu?
Oke. Ya, kita kembali kepada kaidah dasar saja. Ya, memang kalau kayak gitu kita jadi ini. Kalau Rasul juga pernah ditanya kayak gitu, ya. Jadi memang apa ya istilahnya ya, kalau mau dibahasakan ya, ya. Kalau mau dibahasakan deh nggak usah banyak ngomong gitu ya. Jadi para sahabat ketika Rasul berbicara bahwa orang itu akan eh, orang masuk surga karena rahmat Allah segala macam gitu. Lalu para sahabat bertanya, kalau gitu buat apa kita beramal? Apa gunanya kita beramal? Rasulullah nggak jawab itu. Pokoknya kata Rasulullah, ya amalu, udah beramal aja. Ya, fa'innahu kullu syai'in muyassarun lima khuliqalah. Ya, semua nanti akan dimudahkan urusan. Ya, jadi pokoknya yang penting dalam bab takdir ini ya, kita memang nggak dituntut untuk tahu takdir saya apa ya. Katakan takdir rahasia Allah. Takdir rahasia, kita nggak tahu. Rahasia Allah. Jadi kita nggak dituntut mencari takdir saya apa. Yang jelas Allah itu ingin kita jadi orang beriman. Ingin taat, ingin patuh. Ya, ingin agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan Allah ridhoi. Kan udah jelas tuh. Kita bisa melihat, kita bisa memilih, dan kemudian ada hadisnya, ada petunjuk Rasul, udah ikuti aja itu. Ikuti saja itu. Dan kalau kita udah ikuti jalan itu, Allah akan mudahkan urusan. Allah akan mudahkan urusannya. Dan ya bisa jadi kita kan nggak tahu, kalau kata seorang ulama juga bisa jadi, meskipun kita nggak katakan pasti, bisa jadi takdir Allah misalnya ya si fulan ini tersesat kecuali kalau dia rajin ngaji gitu ya, kan bisa aja kalau mau dibuat-buat kira-kira gitu, tapi kita nggak usah terlalu ke sana ya. Pokoknya ya kita yakin aja udah, pokoknya semua ada lauhil mahfuz. Oke, itu sudah kita imani. Yang penting sekarang apa yang Allah mau dari kita, apa yang bikin Allah ridho, kita ikuti. Dan kalau sudah kita ikuti, Allah akan mudahkan jalan. Gitu saja. Ya, ya itu yang kalau kita ya pokoknya gimana lah nanti jadi orang jadi bertanya-tanya ya, Allah sudah catat begini, nanti begini, buat apa kita bekerja? Pokoknya kerja saja sebagaimana kata. Dan Allah juga minta kita ya malu. Fasyarallahu amalakum wa rasul. Ya. Fasyarallahu amalakum. Allah akan lihat amal kalian. Jadi Allah perintahkan kita bekerja. Faida faragta fansab. Ya, bekerja. Ya. Dan Allah kaitkan nasib kita dengan amal kita. Ya, amal kita. Kalau amal kita baik, Allah akan berikan kebaikan. Ya, jadi secara umum ya, orang kalau sudah menempuh jalan kebaikan dia baik gitu saja. Nah, memang ada pengecualian. Kadang terjadi orang sudah menempuh jalan baik, dia tergelincir. Atau kebalikannya, orang penuh dengan kesesatan, tubuhnya aja udah penuh tato, dia bertaubat. Itu untuk melatih apa tadi? Melatih tadi. Kalau lagi dalam kebaikan jangan sombong. Ya, orang kalau lagi dalam dia soleh taat, jangan kita merasa paling suci, paling alim, paling soleh. Kenapa? Ya kalau memang udah kehendak Allah tergelincir, dia tergelincir. Ya, tapi kebalikannya ada orang-orang yang jauh dari Allah, jangan kita udah ahli neraka, kita vonis dia. Padahal siapa tahu dia bertaubat. Ya, jangan kita atau kalau orang itu mengalami, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, takdir Allah masih berlaku. Wallahu. Selanjutnya ada pertanyaan dari adik saya Istabin. Apakah bersedih dengan yang kita alami? Misalnya ada yang meninggal gitu, Ustaz. Apakah itu dianggap tidak menerima takdir Allah, Ustaz? Ya, di sana ada fitrah manusia yang tidak, dalam Islam pun tidak dilarang ya, dan tidak boleh atau tidak perlu harus dihilangkan. Fitrah manusia. Fitrah manusia senang kalau dapat kebaikan, sedih kalau dapat keburukan, itu fitrah. Ya, tapi ini jangan kemudian dieksploitir begitu ya. Eksploitir, karena sedih akhirnya meraung-raung, histeris. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau sedih sekedar nangis, memunculkan air mata, itu wajar. Rasulullah nangis, Rasulullah sedih. Itu bukan nggak percaya sama takdir. Yang penting tetap dia usahakan, dia kembalikan kepada Allah. Ya paling nggak dia berzikir, sebut nama Allah, ya Allah, begitu ya. Apa namanya istighfar, baca astagfirullah dan seterusnya.
begitu. Ya, jadi kembalikan semua kepada Allah di tengah kesedihannya. Ya, tapi kalau sampai Allah zalim, Allah nggak sayang sama, nah itu yang harus kita hindari. Itu yang harus kita hindari. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya Ustadz, ada hadis tentang kisah seorang orang yang membunuh 99 jiwa sehingga dia hendak bertobat, apakah diterima tobatnya? Kemudian dijawab oleh seseorang yang ditanya bahwa tidak akan diterima tobatnya, dan baru bertanya kepada orang yang alim, dijawab bahwa akan diterima tobatnya dengan catatan akan hijrah ke negeri yang tidak zalim lagi. Apakah hal itu sudah ditakdirkan bahwa orang yang bersangkutan itu sebenarnya sudah ahli surga? Satu. Kedua, itu terkait dengan hadis Nabi SAW di Riyadhus Shalihin nomor 395. Sesungguhnya di antara engkau semua itu dikumpulkan dalam perut ibunya dalam 40 hari dan seterusnya, bahwa sesungguhnya di antara kalian semua melakukan amalan ahli surga sehingga tidak ada batas antara dirinya dan surga. Namun karena dihului oleh takdir di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian ia akhirnya masuk neraka, dan juga sebaliknya. Itu ada hadisnya kan Ustadz, begitu kan? Apakah takdir begitu? Jadi Ustadz, seorang sebenarnya sudah di ujungnya itu sudah ditetapkan takdirnya, tapi jalannya orang itu yang akan melalui sendiri atas usahanya sendiri. Gimana Ustadz? Ya, sekali lagi kita kembali kepada permasalahan dasar ya. Intinya adalah kita ketika beramal dalam masalah amal ya, kita jangan terlalu dibawa oleh pada satu suasana atau apa namanya ya dibuat rasa, dibayangi perasaan takdir saya apa ya gitu ya, takdir saya apa ya, sebab kalau kayak gitu nanti dia jadi gamang ya. Takdir kita katakan itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita dituntut untuk beribadah, taat, dan kita punya kemampuan itu. Kita bisa milih sekarang aja, kita bisa menentukan kita ngaji atau nggak ngaji, kan kita bisa tentukan. Ya, kita bisa. Oh, saya nggak mau ngaji ya, berarti pilihan dia. Saya mau ngaji, berarti pilihan dia. Ya, berarti semuanya ya memang ya di rahasia Allah telah tetapkan. Tapi Allah, sebagaimana saya katakan tadi, kita diberikan kekuasaan, kemampuan, memilih, dan seterusnya. Karena itu kita mendapatkan hisab. Begitu ya. Bahwa Allah sudah catat dia dan lain sebagainya, iya. Ya, cuma masalahnya kita nggak tahu kan. Lagi-lagi itu rahasia Allah. Jadi makanya bab takdir ini memang ya kalau kita ukur dengan kekuasaan kita agak repot ya, kemampuan kita. Sebab seseorang boleh, apakah takdir menghalangi ikhtiar? Tidak menghalangi ikhtiar. Apakah amal seorang memberikan hasil? Iya, memberikan hasil. Jadi di depan kita nih ada, katakan ada khamr, ada susu. Kita pilih mana? Nggak bisa orang mengatakan, takdir saya apa ya? Mungkin takdir saya kafir, atau takdir saya ahli maksiat. Ya udah khamr. Nggak bisa begitu. Yang jadi patokan apa? Yang Allah ajarkan apa? Yang Allah ajarkan apa? Nggak boleh minum khamr. Maka tahan tangan kita untuk mengambil khamr. Lalu kita ngambil susu. Ketika kita ngambil susu, itu takdir Allah buat kita. Ketika ada orang untuk milih khamr, itu takdir Allah buat dia. Ya, cuma masalahnya sekali lagi kita diberikan mukhayyar. Diberikan mukhayyar. Allah nggak paksa kita. Kalau Allah paksa, kita nggak dihisab. Kita tidak dihisab. Baik, terkait dengan hadis itu memang terkenal itu hadis. Ya ada bahkan di kitab Arba'in Nawawi ya. Ada orang kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, melakukan amalan ahli surga sehingga antara dia dengan surga sangat dekat. Ya, lalu Allah tetapkan atau ketetapan berlaku, dia kemudian melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Tapi ada kebalikannya juga kan? Ya, dia udah jadi ahli neraka, amalannya udah penuh dengan maksiat munkar. Ya. Namun tinggal sehasta lagi dia masuk neraka, tapi ketetapan berlaku, dia mungkin bertaubat, dia lalu mati dalam keadaan taubat dan Islam, ya husnul khotimah, masuk surga. Ini ada beberapa penafsirannya. Yang pertama tentu penafsirannya adalah ini bukan informasi umum, bukan kejadian yang umum berlaku.
Ya, sebab kalau kayak gini umum berlaku repot, ntar orang udahlah kita maksiat aja, ntar juga mudah-mudahan di akhir tobat masuk surga. Ya, memang ada faktanya begitu kan, orang-orang yang makanya ada sampai yang tato mukanya aja tatoan sampai nggak bisa atau susah untuk dihilangkan, ya begitulah dia pakai pici, pakai apa, sholat dalam keadaan tatoan. Ya itu boleh kita katakan ada seperti itu kasus. Tapi ada kebalikannya, orang terkenal ahli ibadah, di ujungnya naudzubillah murtad dia. Ya, kayak kemarin itu yang mencaci Nabi itu, mencaci maki Rasulullah, ternyata orang murtad. Ya Allah, ya sudah tua gitu, kemudian dari kecil mungkin dia sholat, dia keluar dari Islam. Naudzubillah. Nah, itu bukan kejadian umum, nggak selalu terjadi. Umumnya nggak begitu orang. Orang umumnya dari kecil udah rajin ibadah, tuanya ibadah. Itu umumnya. Kita alhamdulillah insya Allah ya dari kecil udah dididik sama orang tua kita ibadah sholat. Udah besar, udah keluarga, rasanya kita nggak mungkin lah ninggalin sholat orang kalau udah begitu. Ya, kalaupun ada suatu peristiwa kita terlambat atau gimana, pasti akan sangat berat. Saya kira umum begitu manusia, orang Muslim begitu, dimanapun. Ya. Lain halnya kalau dia kurang didik, kurang apa begitu. Kebalikannya orang yang udah biasa maksiat dari muda dia maksiat gampang bagi dia, gampang. Ya. Nah, yang disebut dalam hadis ini ada dua kemungkinan kata beberapa ulama. Yang pertama adalah bisa jadi dia melakukan amalan ahli surga tapi zohirnya, hati kecilnya, hati terdalamnya dia tidak melakukannya. Maksudnya apa? Dia melakukannya dengan tidak ikhlas, penuh kepentingan, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Itu yang kayak gini rawan, ya, rawan tergelincir. Kebalikannya ada orang yang berbuat maksiat, tapi sebenarnya hatinya berat, meronta. Itu kan banyak juga orang gitu. Berbuat maksiat lama-lama dia kok kering ya, nggak enak apa. Cuma karena pergaulan, karena apa dia terbawa. Itu insya Allah ada harapan untuk bertaubat. Begitu ya, ada harapan untuk bertaubat. Ada juga mengartikan, memahami hadis ini, ya tadi, ya ini pelajaran bahwa ada kasus, ada pengecualian, ya di mana orang yang walaupun dia sudah rajin ibadah, ya tapi tergelincir, maka hati-hati, jangan sombong. Ya, kita udah rajin ibadah, ya Allah minta terus sama Allah husnul khotimah, istiqomah, jauhkan dari fitnah, apalagi pada masa sekarang, masya Allah fitnahnya. Ya. Diriwayatkan ya, ini nggak tahu kisahnya, tapi disebutkan dalam kisah salafus saleh. Orang sudah 40 tahun dia azan, ya bayangkan setiap waktu dia azan. Ya, sampai suatu saat, zaman dulu tuh kalau azan kan naik menara. Maka ada menara, kenapa? Menara tuh dulu buat tempat azan, belum ada speaker, kan nggak bisa, nggak ada speaker. Biar suaranya kedengaran, dia naik ke atas. Ya. Nah, suatu kali ketika dia azan, kan ke bawah lihat, nah itu kan namanya dulu penduduk kan ya, dulu mungkin ada juga rumah-rumah orang tua kita itu kalau WC atau tempat mandi, itu kan atasnya nggak ketutup, ya. Kelihatan dia naik menara ngelihat ada seorang gadis ya mandi segala macam ya begitulah. Akhirnya dia tergoda dan kemudian dia berbuat zina, ya meninggal dunia. Itulah gambaran ya bagaimana mungkin sekali orang tergelincir atau mungkin kalau kurang hati-hati dia akan tergelincir. Maksudnya kalau dia berada dalam kebaikan jangan sombong, jangan merasa sudah pasti. Kalau dia berada dalam keburukan jangan putus asa. Siapa tahu akhirnya ada perubahan. Baik yang baik jadi buruk maka dia hati-hati, atau yang buruk jadi baik. Ya, maka dia optimis dan tidak putus asa. Itu maknanya. Jadi jangan diartikan aduh kalau gitu percuma ya saya ibadah nanti juga ujungnya kalau ahli neraka tidak gitu ya. Artinya dilihat dari dua sisi tadi. Kalau kita berada dalam ibadah terus hati-hati jaga ya, kita ngaji, kita dengar nasihat, kita banyak doa sama Allah agar dikasih istiqomah, husnul khotimah begitu ya. Kalau kita sedang banyak maksiat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun, bertaubat kepada Allah. Gitu. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya ada pertanyaan bagaimana caranya agar kita memiliki takdir
husnul khotimah, Ustaz? Ya, sederhana aja sebenarnya husnul khotimah. Husnul khotimah berarti apa? Mati dalam keadaan Islam, gitu kan? Mati dalam keadaan Islam. Atau mati membawa iman, dalam keadaan baik, dalam keadaan amal soleh. Nah, yang jadi masalah adalah ya, mati itu misteri. Kapan, di mana, kita nggak tahu. Ya. Banyak sekali lagi, pasti kita pernah lihat. Ya. Kita pernah lihat, mungkin orang dekat kita masih muda, lebih sehat, lebih ini, lebih itu. Ya. Jadi kemarin salah seorang sahabat saya itu, ya ini maaf nih ya, pegiat olahraga, senang sama olahraga, masya Allah ya. Kalau saya terus terang saya ini, Allah ya, malas banget olahraga. Kadang-kadang kalau lagi ingat kalau enggak. Ya. Dia itu apa namanya, habis main apa enggak habis naik sepeda, senang dengan sepeda, ya. Kemudian main tenis meja, sudah. Ya, ternyata ya mungkin biasanya kayak gitu kan ada keletihan yang berlebih ya. Nggak tertolong. Masih dan orangnya Masya Allah. Jadi itu gambaran ya. Kematian sebabnya bisa macam-macam kan. Sebabnya bisa macam-macam. Ya, saya kemarin lihat juga ya. Ini mungkin sekedar untuk ini aja. Tayangan di Al Jazeera bahkan. Al Jazeera itu televisi Qatar ya, Timur Tengah. Itu ada seorang gadis remaja. Jadi hati-hati juga nih ya. Dia biasa TikTok gitu ya, pengen direkam. Di sana tuh rata-rata kan apartemennya tinggi, tinggal di apartemen. Mungkin entah paling atas dia main di paling atas. Lalu dia pengen apa namanya, ya dapat gambar yang bagus. Dia pengen foto situ. Rupanya dia nggak tahu kalau itu tempat dia berpijak itu bukan sesuatu yang kuat. Ya mungkin sih kayaknya kelihatan kuat, tapi ternyata itu kayak apa? Kayak plastik, kayak seng gitu. Pas di daerah yang memang terbuka untuk ruang apartemen itu dari puluhan tingkat itu. Ya. Kebetulan temannya kan moto, ya, jadi ketahuan atau memvideo. Ya, jadi ya Allah, artinya apa? Ya, ajal kalau datang. Ya, nggak lihat waktu, nggak lihat umur, nggak lihat tempat, dan seterusnya. Maka husnul khotimah itu ya hanya bisa kita wujudkan kalau setiap saat, setiap waktu, setiap tempat kita terus bersama Islam. Gitu aja sih sederhananya husnul khotimah itu. Jadi kalau mau diungkapkan, siapa yang ingin mati membawa Islam, ya tidak mau tidak mau hidupnya harus membawa Islam. Gitu aja. Ya, sebab kita nggak bisa pesan. Kalau bisa pesan saya enak ya. Nah, Bapak usianya tinggal 5 tahun ya itu kan gampang kita program. Begitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Ya, makanya yang paling gampang itu adalah hidup. Makanya ayatnya kan ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa dan jangan mati kecuali kalian muslim. Jadi takwa dulu yang pokoknya prinsipnya ya rumusnya mungkin banyak lah ya. Ya bergaul, berteman dan seterusnya. Tapi intinya adalah terus bawa Islam dalam kehidupan kita. Baik sendiri, beramai, berkeluarga, bermasyarakat, bekerja, bawa. Jangan tinggalkan. Ya, jangan merasa masa Islam dibawa-bawa, ini urusan kerjaan jangan bawa-bawa Islam. Jangan bawa agama, kan ada istilah kayak gitu. Jangan bawa agama urusan pekerjaan, bawa agama. Ya, urusan dagang jangan bawa pekerjaan, jangan bawa agama, bawa agama. Ya, jangan, kita nggak tahu kapan ajal kita. Itu saja sederhananya sih kalau pengen husnul khotimah. Ustadz, apakah benar kira-kira ungkapan ini bahwa kalau orang umur 40 tahun tapi masih belum ada arah bertaubat, kemungkinan dia tidak akan husnul khotimah, lebih besar? Ya, itu termasuk juga. Betul begitu kira-kira? Ya, ada ungkapan itu. Artinya orang kalau dikasih umur panjang, sebenarnya dia sudah dikasih kesempatan untuk bertaubat. Nah, kalau itu nggak kepakai, itu ya salah sendiri katanya begitu. Ya memang umur 40 tahun sudah merupakan warning bagi seseorang untuk lebih, dan semestinya kan lebih dekat. Ya, artinya dia syahwat segala macam sudah mulai berkurang dibanding saat dia muda segala macam. Mestinya memang begitu. Ya, kalau dia masih jauh dari Allah di usia-usia seperti itu, ya khawatir memang agak berat gitu ya, agak berat. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Kalau dia mau berubah, walau sehari, walau 2 hari, ya tetap akan dicatat sebagai taubat dan dapat menghapus dosa. Intinya rata-rata tidak gitu putus ya. asa. Kalau dari segi rata-rata,
orang yang belum tertobat dari umur 40 itu rata-rata akan tetap maksiat, ahli maksiat terus sampai akhir. Kira-kira begitu ya. Gimana maksudnya? Kalau orang umur 40 tahun tapi belum bertaubat, rata-rata memang sampai akhir hayat memang dia tidak taubat rata-rata. Apa betul? Ya paling tidak semakin sulit dia untuk merubah Ya, kalau dia nggak ada kemauan keras ya, karena memang sudah mengakar. Ya saya pernah mendapat juga dari seorang jamaah ya. Jadi dia nangis-nangis gitu ya, Ustadz, saya gimana ya nasihatin ibu saya suruh sholat nggak mau. Ya. Padahal ibunya masih segar apa gitu ya. Artinya memang sudah betul-betul tertanam mengakar dari sejak muda, dia abaikan sholat gitu ya. Ya, tentu bukan berarti kita ya udahlah terserah, enggak, tetap usaha. Ya, cuma gambaran saja memang. Ya, semakin tua memang semakin berat orang merubah. Ya biasa kan ada kebiasaan-kebiasaan yang udah dari kecil itu sulit dirubah. Ya, makanya memang selagi masih muda ya segera memperbaiki diri. Oke, adik-adik ada masih ada pertanyaan? Tore, Kaila, Mama, ada pertanyaan enggak? Silahkan di-unmute kalau ada pertanyaan. Torik, pertanyaan Torik. Enggak ada. Adik-adik udah enggak ada lagi. Oke. Insya Allah cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih. Ini bahan kita rekam, jadi nanti bisa kita lihat rekamannya ya. Kalau yang tidak menyentuh. Demikian Ustadz, terima kasih atas Baik, sama-sama. ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat mengimani takdir ini dengan benar sehingga kita menjadi bekal untuk kita sampai akhirnya husnul khotimah semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Untuk itu sebelum kita akhiri tausiah ini, pertemuan ini mohon Ustadz memberikan doa untuk kita semua. Berdoa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pengajian kita dengan mohon pada Allah kebaikan kita, buat kita, keluarga kita, kaum muslimin, ya, agar selalu dilindungi, diberkahi Allah, dijauhi dari penyakit, dari bencana, dari musibah.